menggunakan pro model pada rantai logistik gudang. Sebelum kami melanjutkan materi kami, ada baiknya kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Sebelah kiri saya, Nama saya Isyur Putu. Perkenalkan, nama saya Teguh Pratama. saya sendiri perkenalkan, nama saya Samsi Mara Siregar. Perkenalkan, nama saya Rata Dendam ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Dermawan. Perkenalan, nama saya Antri Pinasubuan. Pembukaan dan pengantar simulasi. Simulasi sebagai representasi sistem nyata. Simulasi adalah proses meniru sistem nyata menggunakan model digital. Dengan simulasi, kita bisa mengamati dan mengevaluasi sistem tanpa melakukan uji coba langsung, sehingga menghemat waktu dan biaya serta mengurangi resiko operasional. Pro model sebagai alat bantu simulasi logistik. Pro model adalah perangkat lunak simulasi berbasis grafik yang memudahkan pengguna memvisualisasikan alur proses distribusi. Software ini banyak digunakan dalam bidang industri dan logistik karena mampu memberikan hasil simulasi berupa animasi dan data statistik. Tujuan presentasi. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang distribusi, metodologi perencanaan sistem, desain sistem distribusi, hingga pentingnya evaluasi dan simulasi. Di akhir, akan ada demonstrasi langsung dari model distribusi yang telah kami bangun menggunakan pro model. Latar belakang dan rumusan masalah. Distribusi produk dalam rantai pasok. Distribusi produk adalah bagian penting dari rantai pasok. Ketika distribusi tidak efisien, dapat terjadi keterlambatan pengiriman, penumpukan barang di gudang, dan pemborosan sumber daya seperti waktu serta biaya operasional. Kebutuhan akan evaluasi sistem. Agar proses distribusi berjalan lancar, perlu dilakukan analisis terhadap sistem yang berjalan. Namun, pengujian langsung di lapangan membutuhkan biaya besar dan dapat mengganggu operasional. Disinilah peran simulasi menjadi solusi yang efektif. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merumuskan pertanyaan inti dalam proyek ini, yaitu bagaimana merancang sistem distribusi produk yang efisien dan dapat divisualisasikan secara menyeluruh menggunakan pro model. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari simulasi sistem. Tujuan utama dari simulasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efisiensi distribusi produk dapat dicapai. Selain itu, kami ingin mengidentifikasi potensi kendala dan memperkirakan cara perbaikannya berdasarkan hasil simulasi. Manfaat visualisasi dan statistik. Dengan menggunakan pro model, kami dapat memvisualisasikan jalannya sistem dan memperoleh data statistik. Ini membantu memahami performa sistem dan menguji skenario perbaikan tanpa resiko nyata. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Hasil simulasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif. Sistem distribusi bisa ditingkatkan efisiensinya, baik dari sisi waktu, tenaga kerja, maupun kapasitas ruang yang digunakan. Metodologi dan tools. Penggunaan pro model dalam simulasi. Kami menggunakan pro model sebagai perangkat lunak utama untuk simulasi. Software ini berbasis grafis dan animasi, memungkinkan pengguna membangun model sistem nyata dan mengamati alur proses distribusi secara virtual. Pendekatan sistematis dalam perancangan. Proses dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan distribusi, menyusun struktur model, dan menghubungkan bagian-bagian sistem. Setiap bagian dibuat menyerupai kondisi nyata di lapangan. Fokus pada visualisasi sistem nyata. Dalam proyek ini, kami tidak langsung menerapkan sistem di dunia nyata, tapi menirunya dalam bentuk simulasi visual. Dengan begitu, semua langkah dapat diuji untuk dimodifikasi tanpa mengganggu operasi sebenarnya. Pendekatan perancangan sistem. Perancangan berdasarkan logika proses distribusi. Desain sistem dibuat berdasarkan alur distribusi barang secara umum. Kami membagi sistem ke dalam bagian-bagian logis, seperti barang masuk, gudang pusat, pemeriksaan barang, pelabelan, penyortiran, penyimpanan, hingga pengiriman barang. Menekankan keterkaitan antar bagian sistem. Meskipun tidak menjelaskan alur teknis secara rinci, pendekatan kami memperhatikan keterkaitan antar bagian sistem. Setiap lokasi dalam model memiliki hubungan logis yang mempresentasikan prosesnya
proses nyata di gudang distribusi. Simulasi akan menjelaskan detailnya. Penjelasan lebih teknis tentang bagian entitas bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain akan disampaikan secara langsung dalam sesi distribusi demonstrasi. Peran desain sistem dalam distribusi. 1. Desain sistem menentukan efisiensi distribusi. Sistem distribusi harus dirancang secara menyeluruh agar barang dapat berpindah tanpa hambatan. Perancangan melibatkan penyusunan lokasi-lokasi penting, kapasitas masing-masing, dan bagaimana alur barang mengalir di antaranya. 2. Struktur gudang disesuaikan dengan fungsi. Dalam desain kami, bagian seperti area barang musik, gudang pusat, pemeriksaan barang, pelabelan, penyortiran, penyimpanan, dan pengiriman barang ditempatkan sesuai urutan proses. Penempatan ini dirancang agar alur distribusi berjalan tanpa tumpang tindih dan lebih efisien. 3. Fondasi awal untuk simulasi yang akurat. Desain sistem yang matang menjadi fondasi penting sebelum melakukan simulasi. Tanpa struktur yang jelas, simulasi tidak akan menghasilkan data yang representatif terhadap kondisi yang di lapangan. Visualisasi sebagai representasi sistem. 1. Visualisasi membantu pemahaman sistem. Kami menggunakan icon-icon grafik di Pro Model untuk menggambarkan tiap bagian dari sistem distribusi. Hal ini bertujuan agar pemahaman terhadap struktur sistem menjadi lebih intuitif. 2. Diagram alur sistem sebagai peta utama. Diagram visual yang kami susun mencerminkan hubungan antar area distribusi, seperti icon mewakili area tertentu yang memiliki peran dalam proses distribusi barang. 3. Menjelaskan visual detail akan ditampilkan saat simulasi. Diagram yang kami tampilkan bersifat umum, menjelaskan mendalam mengenai alur barang dan interaksi antar bagian sistem akan didemonstrasikan di sesi simulasi. Peran simulasi dalam evaluasi sistem. Simulasi menggambarkan perilaku sistem tanpa risiko. Dengan simulasi, kita bisa melihat bagaimana sistem berjalan, mengidentifikasi potensi masalah seperti bottleneck atau antrian, dan mengevaluasi proses secara keseluruhan tanpa harus menjalankan sistem nyata. Efektif untuk perencanaan dan pengujian skenario. Simulasi sangat cocok untuk menguji berbagai skenario, seperti penambahan kapasitas, pengurangan waktu proses, atau perubahan alur kerja. Semua bisa diuji tanpa mengganggu kegiatan operasional. Simulasi menjadi bagian penting dalam perbaikan sistem. Sebelum menerapkan perubahan nyata, hasil simulasi bisa dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan perbaikan. Ini membuat pengambilan keputusan lebih aman dan berdasarkan data. Manfaat simulasi dalam pengambilan keputusan. Menghasilkan output kuantitatif. ProModel menyediakan data seperti waktu proses, jumlah entitas, dan tingkat utilisasi tiap lokasi. Informasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan mengidentifikasi kelemahan sistem. Membandingkan beberapa alternatif desain. Dengan simulasi, kita bisa membandingkan 2 atau lebih desain sistem, lalu memilih mana yang paling optimal dari sisi waktu, kapasitas, maupun biaya operasional. Membantu menghindari kesalahan desain nyata. Karena semua diuji terlebih dahulu dalam simulasi, risiko kegagalan atau pemborosan dalam implementasi nyata bisa diminimalkan. Simulasi menjadi alat bantu penting untuk menyusun sistem yang efisien dan realistis. Kesimpulan dan penutup. Simulasi memudahkan evaluasi sistem distribusi. Proyek ini menunjukkan bahwa simulasi menggunakan ProModel sangat bermanfaat dalam menggambarkan dan mengevaluasi sistem distribusi tanpa resiko nyata. Desain sistem yang baik harus didukung dengan simulasi. Rancangan sistem distribusi tidak cukup hanya dengan divisualisasikan, tetapi perlu juga diuji dengan simulasi agar kita tahu seberapa efisien sistem tersebut bekerja. Simulasi dasar pengambilan keputusan. Melalui simulasi, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dalam meningkatkan efisiensi distribusi, mulai dari perbaikan alur, kapasitas, hingga waktu pemrosesan. Oke, pertama-tama kita akan membuat file baru. Nah, di sini kita ke browse. Nah, di sini kita cari student GLD, kemudian kita open dan oke. Nah, langkah pertama kita klik location. Nah, di sini saya sudah mempunyai icon yang ingin kita masukkan. Dan yang pertama itu ada pickup penjualan, icon pickup penjualan, kemudian
unloading mobil. Ada di sini. Itu unloading mobil. Oke. Icon ketiga itu ada gudang. Setelah itu pemeriksaan barang. Di sini ya. Nah, ya, pemeriksaan barang. Oke, selanjutnya labeling. Nah, di sini proses labeling. Dan sortir. Dan yang terakhir adalah pengiriman akhir. Oke. Nah, di sini kita rapikan dulu. Cepat saja. Oke. Pisahkan. Oke. Langkah selanjutnya kita akan buat jalurnya. Dari sini, mari kemudian klik lanjut. Sini dari unloading mobil ke gudang utama. Kemudian dari gudang utama ke pemeriksaan barang. Dari pemeriksaan barang ke labeling. Dari labeling ke sortir atau penyimpanan. Dari penyimpanan ke pengiriman akhir. Nah, di sini langkah selanjutnya kita membuat namanya. Pada icon pertama itu kita berikan nama pick up barang lah. Kemudian cancel. Nah, di jalurnya dari antara pick up barang ke unloading kita bikin dari ini dia. Oke, di sini kita bikin pick up to unloading. Selanjutnya di sini kita bikin namanya unloading barang. Oke. Di sini unloading to gudang. Di sini gudang utama lah. Gudang utama. Dan ini gudang to pemeriksaan. Pemeriksaan barang. Nah, di sini pemeriksaan. Oke. Pemeriksaan to labeling. Di sini labeling barang. Oke. Dan dari sini labeling to penyimpanan aja. Penyimpanan. Oke. Penyimpanan barang. Oke. Di sini penghubung terakhirnya itu penyimpanan to kirim. Yang terakhir itu pengiriman akhir. Pengiriman akhir. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita di sini kita tambahkan orangnya. Bisa di sini. Nah, di sini. Di sini kita tambahkan orangnya. Oke. Selanjutnya sama. Kita tidak dulu. Oke. Oke. Bisa dibalik ya. Berarti kita buat di sini gudang. Oke. Lihat. Di sini gudang. Gudang utama. Terus pada gudang kita tambahkan orangnya. Oke. Selanjutnya pada pemeriksaan ini juga kita tambahkan. Pada labeling juga kita tambahkan orang. Sortir kita tambahkan orang. Dan terakhir pada pengiriman akhir kita tambahkan tren di sini. Oke. Untuk pengiriman akhir logonya kita ganti saja. Di sini pilih grafik. Nah, ya.
Di sini namanya masih pengiriman akhir apa, dan di sini mana. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita masukkan kapasitinya. Di sini kapasitinya kita bikin 35. Nah, di sini kita bikin kapasitinya 35, dan pada unloading barang itu kapasitinya kita bikin 30. Pada gudang utama kapasitinya kita bikin 35. Oke, pemeriksaan kita bikin kapasitinya 30. Dan pada labeling 35, dan di sini penyimpanan itu 30. Dan di sini kita bikin 35. Oke. Oke, berikutnya kita akan masuk ke entitas. Nah, di sini kita masukkan entitasnya itu mobil. Di sini kita bikin mobil, dan di sini kita klik edit dan delete. Ini kita butuh satu saja. Di sini box. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke arrivals. Nah, di sini kita klik ini dulu. Oke, pada pickup barang di sini mobil, dan buka di sini klik satu saja, edit dan delete. Nah, di sini kita klik mobil saja. Kemudian kita masuk ke processing. Nah, di sini pertama kita klik mobil. Nah, dari sini ke relnya, dan dari rel pick up ke unloading. Nah, ke unloading, terus dari unloading ke rel unloading to gudang, dan ke gudang utama relnya, kemudian dari rel ke pemeriksaan ke rel ke sortir, masuk ke labeling, kemudian dari labeling ke rel ke penyimpanan, itu tuh penyimpanan ke rel ke pengiriman akhir. Nah, di sini kita kembali, salah, maaf. Berarti ini kita hapus dulu, routing. Oke, kita mulai lagi. Nah, dari sini dari rel ke sini, dan di sini kita langsung klik exit. Oke, selanjutnya kita ke kembali ke awal sini. Kembali ke awal dari pickup barang. Sini kita bikin wait 1, dan dari dari sini to wait and 5,2. Di sini kita bikin min. Nah, selanjutnya terus di sini ada gudang utama, dan pada labeling, pada pemeriksaan, pada labeling, dan pada penyimpanan barang. Selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, pada move logicnya kita bikin move for 3 minutes. Nah, itu juga pada ini. Kita salin dulu. Nah, pada setiap rela kita bikin move for 3 minutes. Oke. Sini for 3 minutes. Oke. Di sini juga 3 minutes. 3 minutes. Terakhir 3 minutes. Coba kalau ini tidak usah isi. Nah, sini sudah belum selesai di sini. Oke, di sini kan nanti ciri mobil di sini akan hasilnya outputnya itu mobil, kemudian sini masuk inputnya itu mobil, dan di sini outputnya itu paket box. Dan di sini inputnya itu mobil, dan keluarnya itu outputnya box. Dan di sini box juga semuanya. Oke, box. Ini juga box. Juga box. 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 Nah, semuanya kita bikin box ya. Selain dari 2 ini. Box. 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 Jika kita bikin box. Di sini ada kelewatan 1. Nah, jadi di sini move projectnya
lupa kita isi simbol logic. Di sini penyimpanan untuk kirim ada 2. Berarti ini kita delete aja. Ini kita delete. Penyimpanan untuk kirim itu ada 2. Oke, sudah selesai. Di sini kita akan langsung mengurangkan. Nah, di sini dapat kita lihat simulasinya sudah dapat berjalan dari packaging barang ke unloading barang, kemudian ke gudang, pemeriksaan labeling, penyimpanan, dan pengiriman akhir. Nah, di sini kita tunggu sebentar hingga selesai. Nah, di sini simulasi sudah selesai, maka kita buka. Nah, jadi ini adalah hasil dari simulasi kita. Nah, baik, itu tadi adalah simulasi dari sistem distribusi produk dengan menggunakan pro model pada rantai logistik gudang.